Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video ini saya akan membahas topik yang sangat penting dan sering kali terlupakan, yaitu bagaimana perekonomian dunia berperan dalam genosida yang terjadi di Palestina. Konflik Israel dan Palestina bukan hanya soal agama dan politik, tetapi juga erat kaitannya dengan sistem ekonomi global, perdagangan senjata, investasi asing, serta kampanye boikot internasional seperti BDS adalah bagian dari dinamika yang bisa memperpanjang atau bahkan menghentikan penderitaan rakyat Palestina. Maka dari itu, mari kita bahas lebih dalam. Sudah lebih dari 70 tahun, konflik ini berlangsung. Banyak pihak menyebut bahwa yang terjadi pada rakyat Palestina bukan sekedar penjajahan, tapi genosida. Namun, di balik itu semua, ada sistem ekonomi dunia yang diam-diam memperkuat konflik ini, dari industri senjata hingga hipokrisi politik negara-negara besar. Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama, industri senjata dan perdagangan global. Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris adalah pemasok utama senjata ke Israel. Lebih dari 60% senjata Israel berasal dari Amerika Serikat. Ini bukan semata soal politik, tapi bisnis miliaran dolar. Selama perdagangan senjata ini terus berlangsung, konflik juga terus dibiayai oleh kepentingan ekonomi global. Yang kedua, kampanye boikot, divestasi, dan sanksi. Sebagai respon, gerakan BDS muncul menargetkan perusahaan-perusahaan yang mendukung pendukungan Israel. Ini adalah bentuk perlawanan konsumen global, tapi gerakan ini menghadapi banyak tekanan, baik dari negara-negara besar maupun perusahaan multinasional yang memiliki kepentingan dengan Israel. Yang ketiga, ketimpangan ekonomi dan blokade. Blokade yang dilakukan Israel terhadap wilayah Palestina, terutama Gaza, membuat ekonomi lokal lumpuh. Palestina menjadi sangat bergantung pada bantuan asing. Tapi bantuan ini seringkali hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh akar masalahnya, yaitu ketidakmandirian ekonomi. Yang keempat, hipokrisi ekonomi dan politik internasional. Banyak negara mengklaim membela hak asasi manusia, tapi tetap menjual senjata dan melakukan perdagangan dengan Israel. Ini menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi dan politik seringkali lebih diutamakan daripada nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima, peran media dan disinformasi ekonomi. Media besar dunia jarang membahas dimensi ekonomi dari konflik ini. Narasi yang disebarkan lebih sering menyudutkan Palestina tanpa membahas akar ekonomi dari penderitaan mereka. Akibatnya, masyarakat global tidak sadar bahwa konsumsi dan investasi mereka bisa berkontribusi dalam konflik ini. 6. Dampak ekonomi terhadap pendidikan dan kesehatan di Palestina. Blokade ekonomi Israel menghancurkan sistem pendidikan dan kesehatan di Palestina. Banyak sekolah di Gaza hancur dan tidak bisa dibangun kembali karena terbatasnya bahan bangunan. Rumah sakit kekurangan listrik, obat-obatan, dan alat medis, bahkan guru dan tenaga medis sering tidak digaji. Ini bukan hanya konflik senjata, tapi ini juga penghancuran masa depan generasi muda Palestina. Kesimpulannya, jadi konflik ini tidak bisa dipisahkan dari perekonomian dunia. Dukungan militer, perdagangan senjata, ketergantungan ekonomi, dan kampanye boikot semuanya saling terkait. Kalau dunia benar-benar ingin menghentikan genosida ini, maka perubahan harus terjadi di sektor ekonomi global. Kita semua punya peran, bahkan dari pilihan produk yang kita beli dan informasi yang kita sebarkan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga membuka mata kita semua bahwa kemanusiaan tidak hanya dibela lewat kata, tapi juga lewat kesadaran ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.